Welcome to AI, back again with Association.ai. Pernah kepikiran nggak sih kok bisa AI ngerti apa yang kita mau? Mulai dari rekomendasi video di YouTube, filter wajah di Instagram, sampai chatbot yang bisa jawab pertanyaan kita. Kok bisa belajar kayak manusia? Nah, sebelum kita bahas lebih dalam, pertama-tama kita harus ngerti dulu AI itu apa sebenarnya. AI itu cuma program yang dilatih dengan data. AI bukan makhluk hidup, bukan otak digital yang bisa mikir sendiri. Sederhananya, AI adalah program komputer yang dilatih dengan data. Data ini bisa berupa teks, gambar, suara, atau angka. Semakin banyak data yang diberikan, semakin AI mengenali pola dan membuat prediksi yang lebih akurat. Contohnya, Google Translate. Kenapa bisa makin akurat dari tahun ke tahun? Karena AI di dalamnya dilatih dengan jutaan contoh terjemahan manusia. Sehingga AI bisa memahami konteks dan menyusun kalimat yang lebih alami dan lebih natural. Tapi, gimana cara AI belajar dari data ini? Nah, ini yang akan kita bahas. Konsep sebenarnya mirip banget sama kayak kita waktu belajar sesuatu yang baru. Bayangin kamu belajar bahasa asing. Awalnya bingung, tapi semakin sering dengar dan semakin sering baca, akhirnya mulai paham. AI juga seperti itu. Nah, di sini kita akan bahas 3 cara AI belajar. AI punya 3 metode utama untuk belajar dari data. Yang pertama adalah supervised learning, belajar dari contoh. Bayangin, kalau kamu belajar mengenali buah-buahan, ada seorang yang kasih kamu buah gambar apel dan pisang sambil bilang, ini apel, ini pisang. Setelah dikasih cukup banyak contoh, kamu bisa membedakan mana apel dan mana itu pisang. Nah, begitu juga dengan AI. AI belajar dengan cara yang sama seperti kita. AI diberikan data yang sudah memiliki jawaban atau yang sering kita sebut dengan label atau tanda. Contohnya, melatih AI mengenali kucing dan anjing dengan menunjukkan ribuan gambar yang sudah diberi label, ini gambar kucing dan ini gambar anjing. Setelah latihan, AI bisa mengenali gambar baru berdasarkan pola yang sudah dipelajari. Contoh kasus di dunia nyata, filter wajah Instagram yang bisa mendeteksi wajah manusia. Tapi, gimana kalau AI disuruh belajar tanpa diberi label? Nah, ini yang disebut dengan metode belajar AI yang kedua, yaitu unsupervised learning atau belajar sendiri dari data. Di metode ini, AI nggak dikasih tahu jawabannya yang mana. Dia cuma dikasih banyak data dan disuruh mencari pola sendiri. Misalnya, AI dikasih data dari ribuan pelanggan e-commerce. Dia bakal mengelompokkan pelanggan yang punya pola belanja mirip, meskipun nggak ada yang ngasih tahu kelompok mana yang suka produk A atau lebih sering belanja di malam hari. AI belajar dari pola yang muncul dalam data. Contohnya, AI mengelompokkan pelanggan berdasarkan kebiasaan belanja mereka. Hasilnya, AI bisa merekomendasikan produk yang paling sesuai buat tiap pelanggan. Contoh kasus di dunia nyata, YouTube dan Spotify yang biasa kasih rekomendasi video atau lagu sesuai selera kita. Contoh kasus yang lain, ketika teman-teman sering berbelanja di marketplace, ketika teman-teman buka aplikasi marketplace tersebut, biasanya muncul rekomendasi-rekomendasi produk sesuai dengan apa yang kita cari sebelumnya. Nah, ini merupakan metode unsupervised learning atau belajar sendiri dari data. Tapi ada satu cara belajar lagi yang lebih seru, yaitu belajar dari pengalaman. Jadi mesin juga sama seperti manusia, teman-teman. Bisa belajar dari pengalaman, yaitu reinforcement learning atau belajar dari trial dan error. Kalau kamu main game dan kalah, kamu bakal coba strategi lain supaya menang. Betul? AI juga sama bisa belajar seperti itu. AI belajar dari coba-coba, lalu dikasih reward atau punishment berdasarkan hasilnya. AI mencoba berbagai kemungkinan dan memilih cara terbaik berdasarkan pengalaman sebelumnya. Contohnya, AI yang main game seperti AlphaGo, yang bisa mengalahkan juara dunia dalam permainan strategi.
mobil Tesla yang belajar menyetir sendiri dari jutaan kilometer perjalanan manusia. Contoh di dunia nyata, mobil otonom yang makin pintar nyetir karena terus belajar dari kesalahan dan pengalaman. AI dalam kehidupan sehari-hari, sekarang AI udah ada di mana-mana. Mungkin tanpa kita sadar, kita sudah pakai AI setiap hari. Yang pertama adalah Google Translate. Makin akurat karena belajar dari jutaan terjemahan manusia. Kemudian yang kedua, AI di e-commerce. AI bisa memprediksi produk yang bakal laku bahkan sebelumnya trennya mulai naik. Yang ketiga, AI dalam medis. Bisa mendiagnosis penyakit lebih cepat dari dokter dalam beberapa kasus. Fakta yang menarik, AI di Tesla nggak langsung bisa nyetir sendiri. Awalnya mereka ngumpulin data dari jutaan pengalaman manusia. Baru setelah itu, AI bisa belajar cara nyetir dengan aman. Pertanyaannya, jadi apakah AI bisa berpikir seperti manusia? AI bisa belajar, bisa memahami pola, dan bahkan bisa mengalahkan manusia dalam beberapa tugas. Tapi, apakah AI bisa benar-benar berpikir dan merasa seperti manusia? Kalau suatu hari AI bisa punya perasaan, apakah kita masih bisa menganggapnya sebagai sekedar mesin? Menurut pendapat kamu, apakah AI bisa punya kesadaran kayak manusia? Komen pendapat di bawah, jangan lupa like dan share biar nggak ketinggalan konten seru lainnya.